Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat datang kepada Ustadz, kepada ibu-ibu dan guru-guru kajian serta jamaah kajian Muslimah Azhari. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita diberikan nikmat sehat, nikmat iman di bulan Ramadan ini bertepatan dengan hari Jumat, hari yang mulia, bulan yang mulia. Kita berkumpul di suatu tempat yang insya Allah penuh keberkahan, yaitu majelis ilmu. Semoga sebagaimana Allah kumpulkan kita pada kajian hari ini, seperti ini pula kelak akan Allah kumpulkan kita di surganya kelak. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa untuk junjungan kita, manusia yang paling sempurna akhlaknya, manusia yang paling mencintai kita melebihi besarnya cinta orang tua kita kepada kita, Nabi besar Muhammad SAW, beserta seluruh sahabat dan keluarganya, dan semoga kita beserta anak keturunan kita termasuk golongan orang-orang yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin, Allahumma amin. Baiklah, untuk menambah keberkahan kita pada kajian pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, surah Luqman, ayat 12-13 yang akan dibacakan oleh Mbak Rara dan Sari Tilawah yang akan dibacakan oleh Mbak Dea. Kepada Mbak Rara dan Mbak Dea, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Sadaqallahul azim. Aku berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair untuk Mbak Rara dan Mbak Dea. Baik, semoga yang membaca maupun yang mendengar mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah, sebelum kita mulai kajian pada pagi hari ini, saya akan memberikan beberapa informasi, di antaranya
Bagi jamaah yang ingin memberikan infak terbaiknya untuk kelangsungan kajian, info rekening infak dapat dicek di kolom chat. Satu lagi informasinya, pendaftaran murid baru untuk sekolah Azhari Islamic School Lebak Bulus masih dibuka. Bagi yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, dapat dicek di Instagram Azhari, @azhari, @azhari_Lebak Bulus. Terima kasih. Baiklah, karena Ustadz sudah bergabung dengan kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama mendengarkan pemaparan beliau mengenai waspada generasi stroberi. Marilah kita sama-sama meluruskan niat, kita belajar semata-mata mencari ridho Allah. Silahkan menyiapkan alat tulis untuk mencatat ilmu yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kepada Ustadz dipersilahkan. Allah jazakillah khair ya Mbak Oh Zuraya. iya, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah wa la haula wa la quwata illa billah wa ba'd. Akhwatul muslimah a'azakunallah jami'an, ibu-ibu jamaah kajian muslimah Azhari Islamic School dimanapun saat ini berada, baik yang menyimak dari rumah, dari sekolah atau lokasi lainnya, semoga Allah memberkahi kita semua yang hadir dan semoga kita bisa masuk surga bersama-sama semuanya. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah pagi ini di hari Jumat, di hari yang penuh berkah dan juga di bulan yang berkah, kita bisa bersua via daring. Saya mengucapkan khususnya berterima kasih jazakumullah katsir, khususnya buat para pemirsa atau jamaah yang bersedia untuk on cam ya, untuk bisa menyemarakan kajian kita di pagi ini. Makasih kepada Mbak Dea, Mbak Zoraya selaku MC, Mbak Rara, dan tentu saya harapkan juga bagi yang lainnya yang tidak berhalangan, karena bagian yang membuat kajian online ini menjadi bergairah bagi siapapun mengikutinya jika ada interaksi. Ya, karena sebagai narsum saya merasakan tuh kajian online itu beratnya kalau pada off cam semua tuh, jadi udah kayak ngomong sama tembok gitu ya. Tapi hari ini alhamdulillah ya beberapa mengawani, dan itu adalah saya sangat apresiasi ya, tanpa bermaksud juga berprasangka bagi yang tidak bisa on cam. Saya yakin mungkin juga ada halangan lainnya. Dan di kesempatan pagi ini kita mengisi waktu kita agar detik-detik atau waktu-waktu di bulan Ramadan ini menjadi waktu yang bermanfaat. Karena sungguh merugi orang-orang yang justru diberikan kesempatan bulan yang baik, di mana setiap detik nafas yang kita keluarkan ini akan dihitung Allah. Apakah ada kebaikan saat kita bernafas atau menjadi sia-sia atau dipakai buat maksiat, waliyazubillah. Maka setiap detiknya kita harus memahami supaya kegiatan kita sepanjang Ramadan itu hanya berpindah dari amal satu ke amal yang lain. Ya, dan kita ketika lelah dan satu amal, pindahlah ke amal yang lain yang semuanya bernilai pahala. Fa'idha farogta fangsab. Jika kamu selesai dengan satu amal ini, pindahlah ke amal yang lain. Dan hari ini setelah mungkin kesibukan ibu-ibu semua di pagi hari, setelah mungkin ada yang tilawah, sholat duha dan yang lain sebagainya, hari ini kita mencoba mengkaji sesuatu yang bisa menjadi pelajaran buat kita, khususnya menyikapi kondisi generasi zaman now ya. Kondisi generasi zaman now yang kita hari ini wajib kita jadikan sebuah peringatan bagaimana kita tidak termasuk dari orang tua yang lalai ya, karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang bagaimana hal ini dalam surat An-Nisa ayat 9. Betapa Allah ingin memberi kesadaran pada orang tua jangan meremehkan tentang pola asuh. Dan Allah mengatakan wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khaufu alaihim.
hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan di belakang mereka zuriatan di'afan, ya, generasi yang lemah. Ayat ini pertama mengajarkan bagaimana kita orang tua mendasari pengasuhan itu di ayat ini dengan rasa takut. Kata khosyah sebagian ulama adalah rasa takut disebabkan kehilangan cintanya Allah. Ada dua jenis rasa takut, ada khosyah, ada khauf. Kalau khauf itu rasa takut akan apa yang jadi ancaman, yang itu dengan adanya orang yang menyakiti. Kalau khosyah disebutkan rasa takut karena kehilangan cinta. Jadi kita takut kehilangan cintanya Allah ketika dalam hal ini kita meninggalkan generasi yang lemah. Betapa Allah tidak suka kalau orang tua itu egois dan akhirnya melalaikan pengasuhan sehingga muncullah generasi yang lemah. Generasi yang lemah ini dipakai kata zuriatan di'afan. Kata di'afan dari kata dha'fun yang maknanya lemah. Dan lemah dengan kata dha'fun mewakili lemah secara umum yang spesifiknya bukan lemah yang terkait dengan fisik, ya. Karena lemah fisik itu kalau dalam Quran itu pakai terminologi namanya wahnun. Seperti surat Luqman yang tadi dibacakan, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat umuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu. Jadi ibu yang berlemah secara fisik sebut wahnan ala wahnin. Makanya Allah tidak katakan zuriatan wihanan, Allah katakan zuriatan di'afan. Di mana makna lemah secara dha'fun ini adalah lemah yang terkait dengan mentalitas. Setidaknya ada 3 yang menjadi indikator anak-anak yang lemah, dan ini menjadi PR orang tua. Nanti pembahasannya mungkin hari ini kita satu-satu, ya, karena ini pembahasan yang lumayan panjang dari ayat yang kita kaji hari ini. Yang pertama, kata para ulama, sebut generasi yang lemah adalah ad-dha'fu 'alal masyaqqah, lemah menghadapi ujian kesulitan. Nanti identik dengan apa yang kita bahas, apa yang disebut generasi stroberi, ya. Yang kedua adalah ad-dha'fu 'ala syahawat, lemah menghadapi ujian syahwat, yaitu anak-anak yang tidak bisa mengatakan tidak kepada godaan yang datang dari luar, syahwah, yaitu ketika dia digoda oleh perempuan, digoda oleh harta dan macam-macam, dia tidak bisa mengatakan tidak, cenderung ya ngekor aja, generasi yang follower, ya, di mana mereka ngikut-ngikut aja. Yang ketiga adalah ad-dha'fu 'anil ghadab, lemah menghadapi ujian kemarahan, yaitu anak-anak yang mudah marah, emosional, tersinggung, nggak suka nabok orang. Ya, kita sempat dihebohkan dengan berita di satu institusi sebenarnya, gara-gara ada seorang anak urusan asmara, dia gebukin orang yang dianggap melakukan pelecehan kepada pacarnya sampai masuk rumah sakit. Sampai sekarang konon si korban belum juga sadar, dan itu menghebohkan satu institusi hingga satu negara. Dasar pertama adalah kalau kita lihat ini adalah bagian dari tantangan pengasuhan, betapa hanya karena cemburu menyakiti orang lain karena tidak bisa mengontrol amarah. Ini adalah satu mata rantai dari persoalan negeri ini, anak-anak yang emosional. Kita pernah dihebohkan dengan negara anak-anak yang suka tawuran hanya karena maaf kode jari tengah atau jempol dikebawahin langsung bacok teman, bacok orang gitu, atau gara-gara beda misalnya pilihan klub bola bisa menyakiti. Ini adalah betapa menunjukkan lemah. Nah, 3 kelemahan ini adalah tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua takutlah, dan makanya takut ini membuat kita jadi aware, jangan sampai kita lalai gitu. Ya, makanya hari ini para bunda bisa belajar, walaupun saya sangat menyayangkan ya, harusnya ayah juga hadir, karena di antara tokoh utama yang harus hadir dalam pengasuhan berbasis kekuatan itu adalah ayah. Kenapa? Ayah adalah satu yang membantu anak-anak melewati masa-masa di mana dia tidak bisa merasa tidak mampu. Di situ ada hadirnya sosok yang membantu. Makanya mudah-mudahan nih ya, suami-suami yang pura-pura tidur di sebelah ibu, dia dibangunin aja Bu ya. Ya, kecuali yang udah kerja ya, mau gimana lagi. Atau kirim share linknya ya, mudah-mudahan para suami-suami para ya bisa mendengar gitu. Nah, di antara problem yang mau kita bahas hari ini itu anak-anak yang disebut ad-dha'fu 'alal masyaqqah, yaitu lemah menghadapi kesulitan, yang kita definisikan sebagai generasi stroberi.
Dari mana istilah ini muncul? Wallahu a'lam bishawab, tapi beberapa literatur menyebutkan istilah strawberry sendiri dari Taiwan. Beberapa psikolog yang mengatasi problem, dia melihat banyak sekali fenomena anak-anak yang layaknya strawberry. Strawberry itu disebut ranum, mengkilat, mempesona lah, mewakili anak-anak zaman now yang pengen eksis, ya pengen kelihatan modis, ya pansos kadang-kadang, seperti layaknya strawberry yang ingin dipandang gitu. Dan seperti itulah anak-anak zaman now yang kadang membutuhkan subscriber, membutuhkan jempol, like, ya bahkan harus dijapri gitu. Kalau bikin komen atau status dijapri satu-satu, like status gua apa gitu ya, atau komen dong gitu ya. Jadi itu adalah hal yang dia anggap sebagai strawberry. Di balik keinginan eksistensi yang sebenarnya mereka inginkan, ada sebuah hal yang seperti like strawberry, mereka itu rapuh. Ya, stroberi itu kelihatan eksis, mengkilat, ranum, tapi kalau disenggol sedikit jatuh, kalau dipencet lembek. Demikianlah fenomena anak zaman now yang kelihatan eksis, modis, kelihatan kayak cheerful, bahagia. Tapi sebenarnya banyak sekali menyimpan problematika hidup yang mereka mudah sekali, ya dalam hal ini rapuh dalam situasi yang sulit, ya. Dan ini bisa kita lihat ya bahwa salah satu istilah yang populer itu adalah mereka selalu mengklaim apa-apa putus, apa-apa selalu bilang adalah ya gue kayaknya butuh ini nih ya, gue butuh yang namanya liburan, staycation nih gitu ya. Ini toksik banget sih hidup gitu ya. Gue kayaknya ya. Jadi banyak sekali yang disebut mental health gue rusak gitu. Jadi tanpa diagnosis mereka sudah merasa butuh itu ya. Gue butuh healing nih. Jadi healing, mental health, toxic, istilah yang populer dalam generasi alpha beberapa waktu belakangan. Dan itu seiring dengan anak-anak yang begitu mudah ya memberikan diagnosis personal atas hal rasa tidak nyaman yang dimiliki. Kalau nggak nyaman langsung dibilang toxic. Kalau dia merasa dalam hal ini terbebani langsung merasa mental health-nya rusak, ujung-ujungnya healing. Dan semua orang yang dianggap tidak setuju dianggap ya supporting system yang buruk gitu. Jadi hal-hal ini yang dialami oleh generasi strawberry. Jadi situasi ini memang tidak serta-merta muncul ya. Beberapa analisis mengapa anak-anak ini hadir dengan begitu mudahnya rapuh dalam situasi yang tidak suka. Karena memang bagaimana mekanisme generasi alpha yang sekarang muncul, khususnya anak-anak kelahiran 2010, sebagian ahli mengatakan ada dari 2000-an ya. Itu adalah anak-anak yang sejak awal lahir mereka sudah berinteraksi dengan dunia digital ya. Sehingga istilah pas buat mereka itu adalah native digital. Sementara sebagian besar orang tuanya sebut imigran digital. Nah, bedanya di mana imigran digital dengan native digital? Nah, ini satu perbedaan yang bisa dipahami. Pertama ya, mulai dari kakak-kakak, mbak-mbak sini, ibu-ibu sini, Mbak Dea, Mbak Soraya dan yang lainnya, ini tuh anggaplah generasi imigran digital yang di mana generasi imigran digital itu cirinya dunia nyatanya lebih sering sehingga kadang-kadang ketika berada di dunia maya, dunia nyatanya dibawa ke dunia maya. Perilaku di dunia nyata dibawa ke dunia maya. Makanya mohon maaf ya, perilaku imigran digital itu kadang kalau dunia maya itu agak-agak norak. Semua filter dicoba gitu ya. Terus diposting. Kalau kajian Zoom ini kadang-kadang bikin saya cemas. Kadang-kadang ada yang masih pakai handuk sudah on cam gitu. Ada loh. Makanya saya pernah waktu itu astagfirullahaladzim. Karena buru-buru khawatirnya mereka tidak tahu kalau ada video yang langsung on pada saat mereka langsung join. Ada kan fasilitas itu. Atau kadang ada hal yang lucu pernah di-share ke saya. Misalnya seorang ibu yang baru pertama kali punya Instagram. Kemudian dia posting foto dia sama suaminya. Kemudian ada follower dia yang like ya. Like kalau di Instagram kan pakai gambar love gitu, dan dia langsung japri wanita tadi, kamu kenapa nge-love foto saya, kamu pelakor ya, kamu ngerebut suami saya ya gitu. Ya, kamu naksir sama suami saya, mentang-mentang suami saya ganteng, ya, suami saya ini kaya gitu. Yang di japri bingung maksudnya apa? Enggak bu, biasa aja kan nge-like. Ini nggak biasa, kamu kan perempuan, kamu nggak bisa cari yang lain yang nggak ada suaminya gitu. Ya, jadi nggak ada istrinya maksudnya. Jadi
Ya ini semakin menunjukkan bahwa memang hampir beberapa pelaku imigran digital itu gitu. Makanya kadang ya saya sendiri menyadari handphone saya canggih gitu ya, dibeliin salah satu jamaah yang baik gitu ya waktu awal-awal itu Galaxy S20 Plus, tapi fungsinya paling buat WA gitu. Ya paling banter ya. Sementara anak saya waktu mengoperasikan handphone katakanlah saya beliin yang merek murah ya Vivo atau apa, dia bisa ngedit, tahu fungsi CapCut gitu ya. Saya bilang gimana? Sementara abinya yang dianggap paling handphonenya pada awalnya paling keren S20 Plus gitu ya. Terus fungsinya paling cuma buat WA sama internetan, nggak ada yang lain. Dan itu kita harus tahu bahwa dunia kita ini agak gaptek ya. Itulah resiko imigran digital yang nggak begitu familiar dengan beberapa perangkat teknologi. Sementara anak kita sebut native. Nah, apa bedanya native dengan imigran? Kalau native digital, perilaku dunia maya itu lebih intens sehingga dibawa ke dunia nyata. Jadi mereka dibentuk perilakunya di dunia maya. Nah, dunia maya mereka itu nggak jauh dari apa? Sosmed. Walaupun ada aturan sosmed itu 17 tahun, tapi mereka sudah paling punya itu dari awal. Nah, ya, dilalahnya sosmed kita, beberapa ahli menyebutkan, anak-anak yang sejak awal sudah punya berinteraksi dengan internet, mereka tanpa sadar sudah menjadi raja lewat kerajaan yang mereka bangun, di mana mereka bisa menentukan nasib orang dan nasibnya, ya. Karena mereka punya sebuah tombol di handphone ini yang bisa menentukan nasib orang lain. Apa nama tombolnya? Nama tombolnya block, unfriend, left group, unfollow. Contoh ya, bikin status di Facebook nggak suka, langsung ada yang komennya nyebelin, blok. Rese lu lapak gua, ngapain lu komen? Atau dia punya grup WA sama teman-teman yang mungkin, atau grup WA dari warga atau grup WA apa gitu, tiba-tiba ada yang komennya nyebelin, left. Atau misalnya dia punya teman di FB gitu ya, postingannya nggak suka, unfriend. Atau dia follow seorang yang selebgram atau apa, nggak suka, langsung unfollow. Jadi di antara ciri khas generasi alpha ini yang terlatih dari dunia digital, mereka kalau nggak suka left, nggak suka flag, nggak suka unfriend. Maka perilaku inilah yang menidentik dengan sikap dasar mereka ke dunia nyata. Jadi jangan heran kalau mereka menghadapi situasi nggak suka, solusinya cuma flight. Masuk sekolah 2 minggu minta pindah. Mama nggak suka, gurunya nggak ada yang ganteng kayak Lee Min Ho gitu. Yang ada kayak Boboho gitu. Jadi langsung minta pindah gitu. Sehingga saya pernah ya ditelepon salah satu ustadz ya, minta konsul ya, ustadz di sebuah pesantren gitu. Dia cerita, ustadz saya minta pendapat antum. Saya bilang apa gitu. Saya kan punya murid nih yang diamanahkan salah satu orang tua yang harapkan supaya bisa dididik di pesantren kami. Bapaknya pesen banget supaya anak ini bisa betah gitu. Soalnya anak ini sudah pindah sekolah 15 kali gitu. Jadi 15 kali pindah sekolah selama SMP gitu ya. Oh gitu. Nah akhirnya saya mencoba lah perbaiki perilaku dia pelan-pelan, lembut gitu. Tapi kan kita nggak bisa mengontrol kondisi yang terjadi sekitar dia ya. Dia tidur bersama teman-teman satu pesantrennya, satu kamar. Ya tiba-tiba ada konflik, entah kenapa dia kesel. Pagi-pagi habis sarapan, diizin keluar, malah nggak balik. Nelpon bapaknya minta dijemput, nggak mau lagi pesantren. Ini situasi yang dialami dan inilah mental strawberry. Ya kalau nggak suka, fly. Makanya hari ini tumbuh subur banyak homeschooling. Ya saya sih nggak begitu merasa ini sebuah hal yang antusias, walaupun saya sendiri homeschooling. Tapi homeschooling itu kan ada dua kategori. Ada homeschooling ideologis, ada homeschooling tragis gitu. Kalau homeschooling ideologis yang memang kesadaran orang tua mungkin pengen punya kurikulum sendiri, membina anak dengan. Kalau homeschooling tragis biasanya kan anaknya nggak siap di sekolah-sekolah biasa gitu. Ya daripada dia nanti dibully sama temennya, yang lain udahlah di rumah aja saya yang didik. Jadi seperti itu. Jadi ini disebut ya, nanti dunia pekerjaan gitu.
Yang namanya generasi strawberry tadi dunia pekerjaan tidak siap untuk menghadapi kesulitan. Saya pernah diskusi salah satu HRD ya, yang dia bilang dengan dengan cerita mas saya, Ustadz saya tuh kalau nerima karyawan baru fresh graduate dan saya baca CV-nya baru lulus tahun lalu tapi tebel, CV-nya tebel maksudnya banyak pengalaman, saya langsung buang ke tempat sampah gitu. Saya bilang itu bukannya bagus, itu kan tandanya dia berpengalaman gitu. Saya bilang bukan Ustadz, kata dia bukan Ustadz, itu bukan pengalaman kerja tapi pengalaman resign. Jadi bedain pengalaman kerja sama pengalaman desain gitu. Jadi biasanya mereka nggak siap gitu, baru 1 bulan langsung komen, nih bosnya apa sih, toksik banget. Sepertinya sinyal Ustadz sedikit terganggu ya. Halo? Ustadz mohon maaf, tadi ada di beberapa. Itu ada sempat putus-putus suaranya. Oh. Di saya sih bagus, Mbak. Kayaknya di Mbak Zoraya deh. Di Mbak Yayanya ya. Iya, soalnya abis yang bagian HRD itu agak putus-putus gitu. Ini aman kok semuanya. Oh oke. Kayaknya saya ntar ganti ininya dulu Ustadz. Baik Ustadz, mohon maaf. Iya nggak apa-apa Mbak Yaya. Jadi dia baru masuk sekolah, masuk kerja, langsung bilang bosnya toksik banget sih, resign gitu. Jadi selalu bilang nggak suka resign gitu. Kemudian baru aja daftar pekerjaan baru langsung komen lagi, ini gaji apaan sebulan habis ya, dalam hal ini ya, udah kayak apaan ya, jadi dianggap UMR-nya nggak sesuai UMR, desain. Masuk pekerjaan baru juga gitu, ketemu aduh apa sih support sistemnya jelek banget, toxic positivity desain. Jadi mereka terbiasa apa-apa desain. Nanti pola ini dibawa ke rumah tangga gitu. Jadi angka perceraian hari ini muncul juga adalah bagian dari bagaimana anak-anak yang bagaimana sebagian besar yang menikah ini juga adalah mereka-mereka yang sejatinya terbiasa untuk flight ya. Ada kesulitan flight. Pasangan tak sesuai harapan flight alias cerai. Jadi mental inilah yang sejatinya harus kita perbaiki, dan inilah mengapa ini tantangan pertama bagi orang tua ya. Bagaimana orang tua memastikan anaknya menjadi anak-anak yang siap menghadapi kesulitan. Pertanyaannya, mengapa mereka begitu mudah menghadapi situasi dengan cara flight? Setidaknya ada beberapa yang menjadi sumber pertama adalah mereka mengalami apa yang disebut namanya surplus, yang disebut adalah kelebihan atau zona nyaman ya, terbiasa berada dalam zona nyaman akibat ketidakhadiran ayah yang membawa challenge zone atau zona tantangan. Anak-anak yang tidak mendapatkan dalam hal ini challenge zone ya, saya tidak mengatakan ayah itu dengan istilahnya uncomfortable zone, bukan. Karena sejatinya challenge zone adalah dunia yang membuat anak bergairah meskipun harus melewati beberapa kesulitan. Contohnya gini ya, kayak camping atau misalnya trekking ya. Itu kan sebenarnya bagi sebagian orang apaan sih, nggak ada waktu. Tapi bagi sebagian orang karena dia punya adrenalin challenge zone, maka dia menganggap bahwa challenge zone itu sesuatu yang membuat dia bergairah. Justru adrenalin dia datang di saat menghadapi kesulitan dan itu dia enjoy gitu. Nah, sebagian besar anak-anak yang tidak bisa dalam hal ini melewati masa-masa sulit adalah anak-anak yang mengalami defisit ya, fatherhood, defisit stimulan keayahan. Yaitu ketika ayah yang membawa apa yang disebut tough love ya, tough love adalah cinta yang menguatkan, yang itu diperoleh dari figur seorang ayah, di mana ayah memberikan stimulan untuk anak beradaptasi dengan dunia baru, yaitu ayahlah yang memperkenalkan dunia kepada anak ya, sementara ibu kan memperkenalkan anak kepada dunia. Apa bedanya kalau ibu masuk ke ruang imajinasi sehingga anak itu ya berimajinasi akan dunia luar tentang bagaimana sosok di luar itu ada sosok pengemis yang perlu ditolong,
di luar itu ada nanti ada hutan yang indah gitu. Ibu-ibu bercerita tentang dunia luar. Sementara ayah mengajak anaknya, memperkenalkan anak kepada dunia itu, di mana anak langsung masuk dalam yang disebut simulasi atau role play. Ketidakhadiran ayah atau disebut absent father ini salah satu penyumbang pertama mengapa anak-anak itu mengalami kerentanan dalam urusan mental. Anak-anak yang tidak bisa menghadapi kesulitan umumnya anak-anak yang tidak terbiasa beradaptasi dengan dunia luar akibat jarang ya dalam hal ini dibawa oleh ayah melakukan aktivitas yang mensimulasikan apa yang ada di luar. Itulah mengapa asupan pertama yang menjadi kekuatan yang mendasari bagaimana seorang ayah, anak itu menjadi pribadi yang kuat adalah menghadirkan figur ayah. Keyatiman tidak menjadi alasan untuk membuat seorang anak itu menjadi lemah. Jadi jangan berpikir, terus gimana nanti Ustadz anak yatim? Sejatinya anak yatim bukanlah yang kita maksudkan adalah ketidakhadiran fisik ayah. Ya, yatim bisa menjadi pribadi yang tumbuh kuat seperti apa yang dialami misalnya Nabi Muhammad SAW. Karena keyatiman beliau tidak menghilangkan peran ayah. Dalam surat Ad-Duha Allah berfirman, alam yajid kayatiman fa'awa. Ya, bukankah kami menemui engkau dalam keadaan yatim? Fa'awa ini adalah maka kami berikan naungan pengganti keyatimanmu, yang sebagian mufasir menyebutkan Allah memberikan nilai keayahan pengganti figur ayah ini lewat beberapa tokoh. Di antaranya Nabi meskipun Abdullah wafat mendapatkan figur ayah dari pertama kali suaminya Halimatus Sa'diyah yang bernama Al-Harith bin Abdul Uzza As-Sa'di. Ya, di mana saat di Bani Sa'ad Nabi banyak berinteraksi, diperkenalkan tentang bagaimana alam pegunungan, menggembala kambing sebagainya. Pada saat dikembalikan oleh Halimah ke pangkuan Aminah sebagai ibu kandungnya, di situ Nabi beralih keayahannya ke figur kakeknya masih hidup. Kakeknya mendudukannya di singgasananya karena kakeknya seorang tokoh, punya kursi khusus, dan Nabi pun duduk bersama, bahkan menunggangi tempat duduk milik kakeknya dan membuat kakeknya bangga. Kelak dia meyakini bahwa cucunya ini akan jadi orang besar di masa depan, dan itu keyakinan yang sejatinya ya sangat tepat ya. Dan begitu kakeknya wafat, lagi-lagi keayahannya tidak hilang karena langsung beralih kepada figur paman Abu Thalib yang meskipun kafir tapi memberikan stimulan keayahan. Nah, mata rantai dari kehidupan Nabi adalah mata rantai yang tidak hilang figur ayah secara psikis. Nah, anak-anak zaman now adalah anak-anak yang mengalami isu father hunger yang kuat. Isu father hunger membuat mereka terbiasa dalam situasi yang mereka selalu nyaman. Ibu yang mengasuhnya lewat pelukan, sentuhan. Bahkan mereka kalau nangis pun di dalam hal ini ya didiamkan dengan cara yang nyaman. Ya, orang tua terlalu cepat ya memberikan penenang yang disebut handphone shut up games ya, membuat mereka langsung ya diam. Bahkan orang tua yang dalam hal ini ya bahkan tidak siap melewati masa-masa ketika anak rewel. Padahal masa-masa rewel dan tantrum masa yang kalau kita bantu anak ini melewati dengan benar adalah masa-masa di mana anak akhirnya memahami tentang emosinya dan melewati. Kadang kita tidak ingin anak nangis, tidak ingin anak kecewa, sehingga kita memberikan apa yang menjadi keinginannya secara berlebihan. Bahkan akhirnya anak-anak pun mengendalikan orang tuanya lewat tantrum, disebut tantrum manipulatif ya. Kan ada dua jenis tantrum, ada tantrum frustratif ya, yaitu ketika anak kesulitan mengidentifikasi perasaannya sehingga dia frustasi, sehingga dia ngamuk nangis. Dia nggak tahu, dia minim kosakata, kosarasa. Dia nggak punya kosakata, nggak punya kosarasa, sehingga yang ada nangis, bentak, wah nendang-nendang. Dan sebagian ortu biasanya dengan langsung turun bak helikopter langsung menawarkan bantuan ya, di sini sama mama langsung. Dan anak tanpa sadar belajar pola. Ingat, anak itu di awal itu pembelajar terbaik. Dia tahu oh kalau butuh sesuatu nangis guling-gulingan baru dipenuhi. Dalam hal inilah dia berubah jadi tantrum frustratif, jadi tantrum manipulatif. Akhirnya orang tua dibawa kendalinya anak. Sehingga orang anak bisa menguasai orang tua dengan cara apa? Tangisan, teriakan, guling-gulingan. Bahkan ada anak yang dengan mudahnya maaf ya mengancam orang tuanya dan dia yakin orang tuanya nggak tega dengan pisau. Kalau nggak aku bunuh diri nih.
kok nggak aku tusuk nih, akhirnya iya gitu. Begitu mudahnya orang tua dapat kendali. Kenapa? Lagi-lagi karena dalam hal ini orang tua tidak memberikan kesempatan anak melewati perasaan sedih dan kecewa. Di balik hikmah kenapa anak itu disapih saat umur 2 tahun dan nggak boleh telat. Ini penting digarisbawahi, syariat itu tidak pernah dalam hal ini tidak memberi manfaat. Kenapa syariat menyapi, syariat yang harusnya dipenuhi oleh orang tua adalah karena ada nilai pengajaran di situ bahwa anak sudah mulai memahami bahwa air susu yang sejatinya umur 2 tahun lewat itu sudah expired, maaf istilahnya expired, alias tidak dibutuhkan. Yang ada kamu ingin ngempeng, yaitu keinginan. Ingat, bedakan antara kebutuhan dan keinginan, antara needs and wants. Air susu sebelum 2 tahun adalah needs, sementara lewat 2 tahun itu wants. Maka Allah ingin engkau menyapih keinginanmu, bukan kebutuhanmu. Maka saat anak disapi keinginannya, pasti nangis. Tapi ortu nggak tega. Kenapa nggak tega? Karena ayah juga nggak hadir. Lagi-lagi ayah nih kalau di sebelah ibu kupingnya panas nih. Itu gua lagi biarin dah. Nah, yang jelas kenapa? Karena ayah nggak bisa mengatakan pada bundanya, udah bun, biar ayah tanganin. Bundanya nggak tega. Ya udah, habis ya udah gitu. Ya kayak istri saya waktu menyapih itu persis seperti para ibu yang nggak tega. Habis dia nangis. Di situ harusnya hadir peran ayah untuk mengalihkan, untuk mengatakan bahwa hakikatnya bahwa ya yang namanya ya apa yang kamu alami itu sesuatu yang biasa ya, nanti juga dialihkan, lama-lama dia terbiasa nggak ngempeng ya. Tapi ketika orang tua akhirnya nangis langsung buru-buru memberikan maaf payudaranya ibunya dan itu anak diam, di situ akhirnya anak entah sampai kapan dia akhirnya bisa melewati masa sulit. Atau ketika anak ya dalam hal ini dia menunjukkan kecewa, kita langsung buru-buru ya memberikan obat penenang. Nggak jadi pergi ya, ini handphone nih, langsung betapa dia nggak boleh melewati seolah masa kecewa. Ini juga disebabkan ada juga apa yang dialami orang tua yang disebut, saya lupa istilah parahnya, tapi ini dendam masa kecil yang kadang-kadang ya dalam hal ini muncul ya, dendam masa kecil yang biasanya orang tua yang merasa dulu ya hidupnya susah, merasa dulu tidak bisa makan enak, begitu sekarang mapan, dia merasa ingin memberikan itu semua ke anaknya. Sehingga kadang-kadang dia lupa ya, terlalu manisnya hidup seperti layaknya tubuh kebanyakan gula. Gula dibutuhkan nggak dalam tubuh? Ya dibutuhkan, tapi kalau kebanyakan, nah itu terjadilah apa yang disebut kelebihan gula. Ya, ketika kelebihan gula, maka terjadi apa? Ya, terjadilah resiko penyakit, bahkan mengalami apa yang disebut namanya ya stroke jiwa. Yang saya sering istilahkan stroke jiwa ini adalah anak-anak yang ketika banyak hidup manis menghadapi masa sulit akhirnya stroke dan dia memilih untuk ya mengakhiri hidupnya. Inilah konsep dasar pertama, jiwa itu diberikan asupan lewat latihan yang diantara latihannya adalah asupan dari bunda dan ayah. Bunda memberikan rasa tenang ini menguatkan jiwa sehingga anak tidak gelisah. Maka pelukan dan sentuhan itu membantu anak merasa tenang, jiwa yang sehat berasal dari pelukan dan sentuhan yang tercukupi, dan ayah memberikan tough love, mengajarkan anak untuk melatih kekuatan jiwanya dengan melihat dunia luar. Ini yang pertama sebagai dasar soul yang harus dilatih. Nah, maka ini pentingnya bagaimana orang tua melewati masa-masa di mana situasi sulit ini, betapa harus memahami kerjasama. Strawberry adalah apa yang terjadi akibat stimulan masa kecil yang hilang, ya, yang sering kita kenal namanya utang pengasuhan atau parenting debt. Jadi kebutuhan anak yang tidak dipenuhi masa kecil akibat tidak terpenuhinya apa yang disebut tender love dari ibunda dan tough love dari ayah, maka berdampak kepada jiwa yang lemah. Yang kedua adalah bahwa jiwa yang selama ini para ahli sering menyebutnya dengan soul, orang ahli di barat hanya mendasarkan soul kepada kekuatan emosi. Soul atau jiwa itu sering berhubungan dengan emosi yang tenang, emosi yang kuat. Padahal soul itu ada aspek kedua yang mempengaruhi kekuatannya, yaitu namanya adalah ruh. Dan ini tidak dimiliki di masyarakat barat. Ruh adalah bagaimana anak sejak kecil diperkenalkan ya Allah sebagai zat yang akan menolongnya, yang kuat dan maha kuat, yang akan membantunya di saat situasi sulit ketika orang tua tak bisa membantunya.
bahwa menyandarkan hidup kepada manusia, apalagi orang tua juga tidak baik. Tapi menyandarkan kepada Allah itu baik. Nah, inilah yang tidak dimiliki di masyarakat Barat. Masyarakat Barat, apalagi yang berpaham ateis, mereka tidak percaya tidak adanya Tuhan, maka mereka tidak meminta dan tidak merasa penting untuk menyandarkan kepada Allah, kepada Tuhan. Inilah awal akhirnya ketika jiwa mereka akhirnya lama-lama tidak tahan. Angka bunuh diri yang tinggi di Barat itu juga akibat mereka bingung kemana mereka untuk misalnya melabuhkan perasaan-perasaan mereka yang tidak nyaman ini. Ya, doa bagi mereka ada sebagian orang anti gitu. Disinilah mengapa pentingnya orang tua untuk menginstal tauhid sebagai dasar penguatan ruh. Karena ruh ini hakikatnya kalau dikuatkan akan membantu betul anak melewati masa-masa sulit. Seperti yang dialami Nabi Yusuf alaihissalam, ya, Nabi yang diajarkan oleh ayahnya sebuah kalimat yang kalimat ini sejatinya kalimat yang diulang-ulang oleh ayahnya pada saat dia sedih, ya. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Cukuplah aku mengadukan keluh kesahku ya hanya kepada Allah. Ketika Allah ya diperkenalkan dari kecil kepada anak nilai tauhid dan juga ibadah diperkenalkan, inilah kekuatan yang Allah sebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah kasyajaratin thayyibah aslu tsabit wa faruha fis sama. Tidakkah engkau melihat perumpamaan dari kalimat thayyibah, yang dimaksud kalimat thayyibah dalam ayat ini adalah tauhid, ya, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Apa ciri pohon yang baik? Ya, aslu tsabit, akarnya menghujam, ya, kuat kokoh, wa faruha fis sama, dan dahan menjulang. Jadi kalau pohon yang baik itu nggak jauh dari peran akar mujam, dahan menjulang. Ya, akar mujam ini apa maksudnya? Ya, betapa dia tidak mudah tumbang akibat cengkeraman yang kuat dari akarnya itu. Makanya inilah dialami oleh generasi terdahulu. Enggak, yang kita bisa ambil contoh yang mungkin sangat familiar itu Ibrahim. Sendirian dia tanpa ada yang menemani, tapi survive meskipun harus di dalam tekanan ancaman Namrud bahkan ingin membakarnya. Ini bukan sesuatu yang mudah, tapi menjadikan Allah sebagai sandaran hidup itu menguatkan. Inilah yang tidak dimiliki masyarakat selain orang Islam, ya. Jepang yang dikagumi misalnya sebagai negara yang dianggap keren, ya, teknologi begitu berkembang pesat, ya, teknologi bahkan adatnya begitu tertib, disiplin, juga punya problem dalam urusan masalah suicide ini, bunuh diri ini. Justru angka bunuh diri tertinggi juga itu yang bisa kita lihat adalah di Jepang, di mana Jepang punya problem orang-orang yang mereka dipersiapkan untuk siap mati tapi tidak siap hidup. Jepang itu mendidik generasi siap mati tapi nggak siap hidup. Kalau nggak suka ya mati gitu. Ya, siap mati ya mendingan mati aja deh gitu. Maka mereka dua kakak beradik, satu lulus katakanlah universitas negeri, satu enggak. Yang enggak ini bunuh diri. Ya, dua orang mahasiswa kawan baik, yang satu kerja baik, satu dia nganggur, bunuh diri. Jadi hanya karena urusan itu. Bahkan sekarang Jepang mengalami satu kondisi baru, ya, yang generasinya bukan lagi siap mati tapi nggak siap hidup, tapi nggak siap mati nggak siap hidup. Mau mati nggak berani, mau hidup pun susah. Ya, mereka masuk dalam komunitas yang disebut hikikomori. Ya. Apa tuh hikikomori? Ya, nanti googling ya. Yaitu komunitas yang dari tahun 2018 kalau tidak salah, di mana mereka mengasingkan diri, ya, di kamar saja bermodalkan wifi, handphone, dan merasa tidak perlu lagi berinteraksi sosial. Cukup hidup dengan cara mengasingkan diri, teralienasi, dan mereka sudah bahagia dengan hal itu. Kenapa? Karena kalau mereka hidup berinteraksi sosial, mereka capek dengan tuntutan sosial, bersaing dan sebagainya. Tapi kalau di dunia maya, mereka tidak perlu lagi, mereka bisa pakai fake account ke sosmed. Ya, terus bagaimana mereka menghidupi diri? Sekarang pekerjaan di sosmed banyak, di dunia maya banyak, dengan cara jadi gamer pun banyak duitnya, atau mereka yang belum sempat heboh Bitcoin atau dunia metaverse, walau alam bagaimana kondisi hari ini. Mereka sendiri kalau makan tinggal pesan sekarang, order online, ya, seperti GoFood dan misalnya itu banyak sekali, apalagi di Jepang. Mereka juga nggak perlu nikah karena virtual sex bahkan di sana dikonon lebih bersifat nyata gitu, ya, membantu mereka untuk mengimajinasikan alur seksualnya. Jadi mereka melakukan hal ini. Nah, ini juga
Salah satunya adalah karena rapuhnya Jepang karena tidak punya kuatur ruh. Jadi soul yang selama ini didengungkan sebagai kekuatan dasar manusia, jiwa ya, itu bukan hanya asupan emosi yang selama ini dipenuhi oleh manusia, tapi juga ruh yang harusnya dipenuhi. Jadi jiwa manusia itu butuh yang namanya emosi dan spiritual. Nah, spiritual ini nggak ada di Jepang, termasuk di negara-negara lain. Itulah mengapa emosi terpenuhi lewat manusia yang memberikannya, pola asuh memberikannya, spiritual terpenuhi dengan nilai-nilai yang harus dipenuhi. Inilah kekuatan dasar bagaimana anak-anak bisa melewati masa-masa sulit, emosional, spiritual. Nah, berikutnya yang ketiga, faktor berikutnya yang membuat anak-anak itu mudah flight, karena mereka tidak terlatih berpikir, di mana akal mereka selalu berpikir kepada satu arah dan ketika sudah mentok kesimpulan cuma satu, nggak bisa, udah mentok gitu. Pertama karena mereka tidak terlatih untuk berpikir karena pola pengasuhan yang cenderung otoriter atau tidak memberikan merangsang pengetahuan pada mereka. Anak-anak yang mengalami kondisi ini biasanya disebut lazy mind atau disebut thinking shock. Di mana anak-anak ini adalah anak-anak yang dari kecil ya pola asuh yang terapkan adalah instruksional. Instruksional, ya makan. Aku ngelapan makan, udah mama bilangin kamu tuh kalau dikasih tuh ngel. Ya udah pakai bajunya. Itu. Ini bagus buat kamu. Dan banyak orang tua yang akhirnya tidak menyadari ada beberapa gejala yang anaknya sudah mengalami gejala thinking shock ini. Tapi orang tua bahkan merasa tertipu dengan ini, bahkan merasa anaknya baik-baik saja. Di antara gejalanya ketika anak-anak sering ngomong gini, terserah mama. Kamu makan mie ayam apa bakso? Terserah mama. Kamu mau habis SD Al-Azhari nanti mau ke pesantren atau lanjut ke Azhari yang SMP-nya, terserah mama. Nanti kalau liburan kita nak mau ke pantai apa ke puncak, terserah mama atau terserah papa. Dan orang tua banyak yang GR. GR-nya bahkan mungkin anak saya mah taat banget Ustadz sama saya. Apa-apa terserah saya gitu. Ya, makanya ya udah semua bangga banget deh. Di balik anak yang selalu ngomong terserah dan kita anggap sebagai taat, sebenarnya tersimpan anak-anak yang bisa jadi mengalami kondisi tidak mampu berpikir. Dampaknya apa? Kalau anak tidak bisa berpikir, imajinasinya tidak terbuka alias tidak berpikir out of the box, ketika menghadapi masa-masa sulit, dia hanya berpikir satu arah saja. Ya, ada kisah ya, saya nggak tahu, sebuah video itu saya ingat. Ada seorang anak itu yang buka pintu tuh akhirnya nangis gitu ya, karena pintunya nggak bisa dibuka. Ya, akhirnya dia nangis guling-gulingan. Akhirnya datang orang tuanya, tahu nggak? Orang tuh cuman geser, ternyata pintunya geser. Dia mau dorong gitu, dorong tapi nggak bisa gitu. Tapi kenapa? Karena dia berpikirnya pintu itu ya didorong gitu. Jadi didorong nggak bisa nangis, nggak bisa masuk, dikunci gitu. Sama orang tadi gini nih, gitu. Ketika digeser, kok bisa? Nah, sebagian besar beban stres itu adalah akibat dari ketidakmampuan mereka dalam hal ini ya berpikir kreatif atau inovatif. Berpikir kreatif ini juga adalah latihan yang dipenuhi dari stimulan di masa kecil. Bagaimana melatih daya pikir dan kalimat fangdul madzataromut kamu bagaimana ya. Makanya akal itu menjadi salah satu yang dilatih oleh kepada setiap anak supaya pada saat dia mengalami masa-masa yang sulit, dia bisa dalam hal ini tidak hanya fokus kepada satu jalan ya, karena Allah berikan dalam hal ini banyak jalan untuk melewati hal-hal yang mungkin sulit ya. Dan itu jalan-jalan itu adalah sesuatu yang harusnya dipikirkan oleh orang-orang yang kreatif. Jadi berpikirnya tidak satu pintu saja. Nah, 3 poin ini menurut saya catatan penting bagaimana kita bertanggung jawab untuk memenuhi ya kebutuhan emosionalnya, kebutuhan spiritualnya, dan kebutuhan akalnya. Jadi emosional, spiritual, dan akal itu adalah pondasi dasar bagaimana anak-anak kita bisa melewati. Nah, mau tidak mau 3 kebutuhan ini wajib dipenuhi oleh pendidik. Jadi pendidik yang cenderung mendelegasikannya kepada apalagi AI hari ini atau kepada teknologi ya dengan perangkat handphone di tangan, maka biasanya akan menuai hasil anak-anak yang tadi ya, yang mereka mengalami situasi buruk itu tidak dilatih. Jadi
mereka tidak ada orang tua yang menemani dan mendampingi mereka di masa-masa sulit di awal-awal, karena mereka terlatih untuk menenangkan diri kalau masa-masa sulit. Saya pikir itu saja ya sebagai pembuka kajian kita, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Izin mungkin ya, saya paling lama banget 10:30 karena saya ada jadwal khutbah Jumat di tempat yang lain. Ya, saya beri kesempatan, silakan pada Mbak Zoraya untuk memfasilitasi jika ada diskusi tanya jawab. Aku Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini di kolom sepertinya tidak dibuka tanya jawab secara langsung ya, atau mungkin satu langsung, karena di kolom chat udah banyak banget pertanyaannya Ustadz. Mau yang dibaca di kolom chat dulu apa yang raise hand nih Ustadz? Di kolom chat dulu aja ya. Saya serahkan kepada moderator. Iya, baiklah. Ini Ustadz, ada yang bertanya dari Mbak Lita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau tanya, saya pernah dengar dari salah satu ustadz di potongan video kajiannya, untuk anak perempuan katanya kita jangan memberikan atau menanyakan pilihan, karena untuk melatih dia taat dengan suaminya pada saat dia sudah menikah. Bagaimana Ustadz? Jadi untuk anak perempuan, apakah seharusnya seperti ini, atau tetap kita berikan opsi seperti yang tadi Ustadz jelaskan? Mohon sarannya Ustadz. Iya, ini memang banyak tanyakan ke saya dan saya nggak perlu menyebut nama Ustadznya. Saya cukup mengatakan dalilnya apa gitu. Apakah ini hanya karena prasangka saja, sementara Quran melatih laki dan perempuan untuk berpikir, la'allakum ta'qilun, la'allakum tatafakkarun. Bahwa di antara gejala munculnya generasi yang disebut lazy mind, bahkan dipengaruhi, mengapa pendukung pertama dari Dajjal itu adalah setan, pendukung pertama dari Dajjal itu adalah perempuan dan anak-anak, ada hadisnya. Di antaranya adalah perempuan yang nggak punya pikiran, nggak punya logika, lebih banyak karena perasaan. Jadi bahayanya adalah kalau perempuan itu nggak dilatih berpikirnya, ya, maka dia akan menjadi pribadi yang lebih banyak baper, berperasaan aja. Jadi akhirnya nggak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Yang penting kalau suka ya suka gitu ya. Ya walaupun udah jelasin, kamu lihat dong sebagainya, dia dong enggak, pokoknya aku suka gitu. Betapa banyak sekarang idola-idola baru Blackpink hadir, macam itu perempuan. Maka saya ingin katakan ya, ini bertentangan dengan konsep syariat yang mengatakan justru banyak melatih berpikir baik laki perempuan. Iya, la'allakum ta'qilun afala tatafakkarun. Allah saja mengatakan itu begitu. Ya, saya mohon pada Allah agar Ustadz mengatakan ini, mencabut kata-katanya kalau karena nggak ada dalilnya. Saya tanya, nggak ada dalilnya, itu hanya prasangka dari beliau saja. Sementara Quran melatih kita untuk berpikir. Nabi Ibrahim saja untuk melatih anaknya untuk mau itu adalah berpikir gitu. Ya, jadi kalau ditanya bahwa ini kan perempuan, apakah perempuan tidak boleh berpikir? Justru bahaya. Perempuan yang tidak berpikir lebih mudah nanti dapat pengaruh buruk dari lingkungannya. Hari ini apalagi betapa Nabi kan sudah mengatakan gini, di antara tantangan akhir zaman apa? Ya, sayati ala nas sanawatun khadda'at, akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh kedustaan. Jadi tahun hoax itu dialami manusia. Di mana tahun hoax itu cirinya adalah yusaddiqu fi al-kadhib. Ya, mereka akan mendustakan orang-orang yang benar. Ya, masa-masa itu banyak orang yang mendustakan membenarkan orang berdusta, wa kadzibu fi as-shadiq, dan mereka mendustakan orang yang benar. Ini tahun kebalikan. Hadis ini sebenarnya mengajarkan manusia yang bisa melewati situasi ini adalah manusia yang punya kemampuan berpikir. Makanya kalau anak perempuan kita justru nggak dilatih berpikir, katakanlah nanti taat sama suami. Masalahnya kalau suaminya soleh bagus. Ya, masalahnya kalau dia ketemu sama cowok yang cakep, ganteng dan bukan soleh, diajak narkoba, yang penting mah taat kata mama, kata apa-apa mah ikut aja. Beruntungnya kalau suaminya soleh. Kalau suaminya nggak soleh gimana? Itu kan logikanya nanti kalau suaminya soleh, kalau suaminya nggak soleh, kalau ternyata suaminya hari ini ada yang kita nggak tahu, emang kita milih jodoh yakin kenal orang itu dengan baik, ternyata jodohnya itu ternyata pelaku LGBT yang menyamar, kan ada. Karena saya konselor, saya tahu aja yang di sosmed kelihatan baik, begitu nikah ketahuan buruknya, akhirnya istri yang ini ya udah
Dia diajak ini copot jilbabnya gitu karena kamu udah ini lagi, ikut aja Pak, kata suami. Udah nggak usah sholat, atau kamu juga ini buat apa sholat gitu, penting taat sama suami. Kalau mau begitu konsepnya gimana? Justru bertentangan. Jadi bukan begitu konsepnya. Makanya yang benar, berikan hak bahwa manusia Allah berikan akal, perempuan pun manusia diberikan akal. Jadi distimulan juga. Bahaya kalau anak perempuan tidak diberikan akal, tidak latih akalnya. Masalahnya adalah sebelum dia nikah ketemu suami, dia ketemu teman. Nah masalahnya kalau dia nggak dilatih akalnya, ketemu teman, keburu rusak dulu, kita repot. Jadi salah kalau dipahami bahwa maaf saya harus mengatakan itu pendapat yang menurut saya ngawur ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakallah khair Ustadz. Ada lagi pertanyaan dari Miss Halma. Ustadz, saya mau bertanya bagaimana dengan anak yang berkepribadian ganda antara di sekolah dan di rumah berbeda. Misalkan di sekolah tenang sedangkan di rumahnya tantrum atau sebaliknya. Pertama, jangan langsung mengklaim bahwa anak tuh kepribadian ganda. Ini istilah yang berat karena ini masuk ranah sakit jiwa. Kepribadian ganda itu split personality, itu ranah penyakit jiwa. Jadi jangan sebut kepribadian ganda. Tapi anak mengalami kondisi yang itu dipengaruhi oleh stimulan. Anak yang kalau di rumah tantrum tandanya dia nyaman. Kalau di sekolah tenang dia nggak nyaman. Kok gitu? Di antara indikator nyaman, anak bebas mengekspresikan perasaannya. Di antara yang selama ini orang itu dalam hal ini mudah sekali menunjukkan rasa nyaman itu kalau dia bisa menunjukkan perasaannya. Ya, makanya di antara indikator intimacy meter kan ada derajat keakraban. Orang tuh kalau nyaman itu salah satunya spontan. Contoh ya, ketika Aisyah Ummul Mukminin banting piring di depan Nabi, perang gitu ya. Itu karena cemburu. Orang yang tidak punya pemahaman Islam, bahkan hasad sama Islam tuh dengki, bilang gini, ih Aisyah songong. Itu karena dia hasad atau punya sakit jiwa dalam jiwanya yang membenci agama kita. Tapi orang yang mengerti akan mengatakan gini, betapa Aisyah beruntung punya nabi yang baik, punya suami yang baik, maksudnya suami yang baik. Suaminya bisa membuat dia akhirnya bisa mengekspresikan perasaan cemburunya. Ibu-ibu kalau punya suami yang baik, ibu bisa ngomel, Bu. Apa nih dibilang susah banget sih bilang gini, atau aku tuh nggak suka Pak gitu. Beda kalau ibu dalam tekanan suami. Ya dia ancam, bahkan maaf ya saya sering bercanda walaupun nggak boleh praktekin ya. Kadang tanda suami istri akrab tuh kadang saling berbalas kentut loh. Dut, bau gitu ya, atau kamu tuh bener-bener gitu. Itu tandanya nyaman, akrab gitu. Atau kadang ngupil gitu. Kalau di depan nggak bisa gitu. Tandanya dia nyaman gitu. Tadi nyaman ngupil gitu ya. Ibu kok punya suami yang otoriter, nggak bisa ibu kentut sembarangan, diancam lu kentut talak 1 gitu ya. Kayak ibu tahan-tahan. Ibu kentut 3 kali ya talak 3 kan, berarti ibu tahan-tahan gitu. Nah makanya ketika anak tantrum dia kan sedang mengekspresikan perasaannya. Tandanya dia nyaman. Aku tuh nggak suka, udah bingung. Cuman tantrumnya ini dia kalau sekolah dia tenang karena belum nyaman. Makanya saya sering bilang gini, coba tanyakan ke guru sekolah, Bu, anak saya kalau sekolah gimana ya? Oh anak ibu mah kalem banget Bu, tenang, nggak pernah berisik. Kita mikir apaan di rumah bontang-ponting lari sana sini gitu. Tandanya sekolah belum nyaman, di kita nyaman. Sebaliknya, kalau di sekolah dia mah Bu nyanyi, lompat sana sini. Kalau di rumah, perasaan di rumah kalem deh. Maka itu kebalikannya. Kalau di rumah jangan-jangan dia nggak nyaman. Tapi kalau di luar adalah nyaman. Karena para ulama mengatakan gini, idza tamal mahabbah saqatal adab. Jika sempurnanya cinta, maka kadang runtuhlah adab gitu. Jadi orang tuh kalau udah cintanya udah sempurna saking nempel, kadang adab itu runtuh gitu ya. Kadang-kadang adab itu copot gitu. Kadang-kadang saking akrabnya ya walaupun nggak dibenarkan. Ini tapi kan ini manusiawi misalnya nih. Contoh laki-laki sesama laki-laki akrab menurut Bunda apa? Udah saking akrab. Panggilan mereka bukan panggilan yang gini romantis. Kadang-kadang gini, jing, iya nyet gitu. Menurut kita apa? Bisa nggak saya ngomong gitu sama orang yang nggak akrab? Bisa berantem saya. Ditabok saya berapa lu manggilnya. Tapi karena saya akrabnya biasa aja. Itu memang nggak ada adab tuh.
Emang nih nggak ada adabnya, nggak ada akhlaknya gitu. Tapi di balik itu sebenarnya tersimpan akrab. Makanya kadang adik kakak berantem itu jangan kita sikapi, waduh berantem masa kecil udah gede pasti rebutan tupperware warisan mama ini pasti bakal berantem nih mari berebutan warisan. Nggak usah panik. Anak yang berantem di masa kecil adik kakak adik kelak jadi kakak adiknya akrab di masa dewasa karena saking mudah nyaman yang nggak ada barrier gitu. Ya, kita ini langsung berkesimpulan salah. Bahkan beberapa riset mengatakan kakak adik yang nggak pernah konflik di masa kecil, kalau suatu saat menjadi kakak adik yang kaku di saat dewasa. Adiknya kalau susah, sungkan minta tolong sama kakaknya. Kakaknya juga kalau ada yang melakukan kesalahan nggak berani negor. Jadi sungkan. Tapi kalau kakak adik yang bisa akrab nih nggak. Kadang-kadang gitu, pelit banget sih jadi abang. Minta apa nggak bisa sebagainya. Biasa aja. Jadi makanya orang tua itu sering melihat fenomena perilaku anak yang ekspresif dan spontanitas dianggap sebagai klaim. Ini anak nggak ini banget sih. Padahal di balik itu semua tersimpan. Aku tuh nyaman banget di rumah bun. Makanya aku bisa nangis sepuasnya. Kalau di luar aku nggak bisa nangis sembarangan kan malu gitu. Makanya aku tenang gitu. Maka terima itu dulu. Tinggal nyikapi tantrumnya dengan cara yang benar. Wallahualam bishawab. Baik, Ustadz. Kemudian saya kasih kesempatan untuk Bapak Alba Tansa untuk bertanya secara langsung dengan Ustadz. Alhamdulillah ada bapak-bapak juga akhirnya. Sorry. Di Nin kayaknya. Masih di kayaknya. Baik, silakan Pak. Ya, saya Ustaz. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz Henry. Assalamualaikum. Ya, Ustaz, saya mau tanya simpel aja Ustaz, ada exercise apa enggak ya Ustaz ya yang mudah gitu untuk mendidik anak, terutama ya nggak hanya laki-laki sih ya. Saya kebetulan laki dan perempuan Ustaz, umur 12 dan 9, biar mereka nggak lembek, kayak jadi generasi strawberry gitu. Nggak tahu, kalau saya sih kepikirannya cuma suruh naik bis gitu misalnya ke tempat yang mereka sukai gitu ya, ke tempat neneknya atau temennya. Tapi masalahnya kita naik bis tuh nggak, ya zaman sekarang tuh nggak kayak zaman dulu ya Ustaz ya. Kalau zaman dulu kan ada pencopet, pemalas, anak sekolah lain gitu. Sekarang kan nyaman sekali gitu bis gitu. Mungkin apa exercise-nya gitu ya, yang bisa bikin mereka ini lebih tough gitu Ustaz. Baik. Yang pertama harus kita pahami pengasuhan itu nggak ada yang mudah. Apapun nggak ada yang mudah. Sesuatu yang mudah di masa kecil akan merepotkan kita saat dewasa. Sehingga apapun jangan berpikir cari yang ada nggak yang mudah, nggak ada yang mudah, semuanya sulit. Tapi kita melewati itu. Sulitnya ada dua, sulit bagi orang tuanya memberikan atau sulit dilewati anak. Tapi semua harus melewati itu. Karena sesuatu yang mudah gampang, kayak orang tua ada nggak Ustadz cara mudah biar anak nggak main handphone? Nih ya datang aja ke uya-kuya ya tatap pantas gitu kan, kadang-kadang saya bilang gitu. Kalau mau yang semua mudah itu semua serahkan aja sama orang gitu. Semuanya harus lewati sulit gitu. Itu yang pertama. Nah yang kedua adalah exercise-nya apa? Exercise terbaik yang diberikan ayah kalau anak mau survei itu adalah traveling. Traveling itu diajarkan Nabi, makanya Nabi itu menjadikan di antara indikator kebaikan seseorang itu adalah yang disebut dalam Quran itu kebiasaan suku Quraisy. Apa kebiasaan suku Quraisy? Li'ilafi Quraisy ilafim rihlata syita'i was-saif. Disebabkan ilaf. Ilaf itu dari kata alfun artinya 1000, sesuatu ribuan kali disebut ilaf. Artinya sudah menjadi habit, kebiasaan. Apa kebiasaan suku Quraisy? Rihlah. Rihlah itu apa? Jalan-jalan. Gak kenal musim. Musim dingin jalan, musim panas jalan. Makanya backpackeran mereka dari dulu. Dan inilah alasan mengapa Islam turun di suku Quraisy. Jadi kalau ada yang nanya kenapa Islam turun di suku Quraisy, jawabannya karena Islam turun di sebuah suku yang laki-lakinya betah jalan-jalan. Apa maksudnya? Tersebab Islam turun sebuah suku yang laki-laki betah di jalan, tersebarlah Islam itu ke 2/3 dunia dalam waktu cepat, 23 tahun, sampai ke Indonesia, kemana gitu. Nggak kebayang kalau Islam turun sebuah suku, laki-lakinya betah di rumah, cuma ngandelin bisnis online, jualan Tupperware, Oriflame, hijab alila gitu ya. Kemudian mention IG masing-masing, DM IG aku esis gitu. Jadi seperti itu. Enggak begitu ya. Maka diantara yang memang satu traveling, dan itulah yang dilakukan Nabi pada saat Nabi mengajarkan traveling dengan cara oleh pamannya diajak jalan ya. Nah, diajak jalan itu di mana Nabi bersama dengan pamannya dari umur 8 tahun, dan traveling pertama Nabi itu dari Mekah ke Syam. Kalau diukur itu pernah saya hitung kurang lebih jaraknya 1400 km, kurang lebih Jakarta Pekanbaru lah. Jadi sejak umur 8 tahun sudah diajak ya. Saya nggak menyebut traveling ya, karena sering kalau sebut traveling mah nyantai Ustadz ya.
Ya harusnya sih jangan traveling ya, backpacker lah, saya nggak tahu istilah yang tepat. Karena kalau traveling zaman now itu kan ya itu tadi, kadang-kadang traveling udah tasnya bagus terus duduk di executive lounge, terus ada yang fasilitasin gitu duduk di ini, nggak ada gitu. Kalau mau yang backpackeran gitu, karena di situ latihannya. Misalnya dan nggak jangan anak jangan langsung dilepas. Misalnya gini kemarin waktu liburan kemarin saya sama anak itu merencanakan liburan itu adalah napak tilas masa kecil abinya waktu kecil. Jadi saya dulu tinggal di daerah Keramat Jati belakang pasar, ya, pasar Keramat Jati, kontrakannya saya masih ingat banget. Ya, saya tanya mak saya, alhamdulillah masih hidup. Nama kontrakan apa sih mak? Gitu, nama Pak Sapri atau apa? Alhamdulillah tuh. Akhirnya saya berbekal itu sama anak-anak satu. Yuk kita travelingnya unik. Hari yang pertama adalah kita naik angkot. Semua mau fasilitasi sekarang kan pakai Oke Trip semuanya Oke Trip. Nanti kita naik Oke Trip Jaklingko ya maaf ya Jaklingko. Kemudian kita naik busway turun di sana jalan kaki gitu. Nanti di situ napak tilasi. Dulu Abi pernah jualan di sini. Jadi ada dua di sini. Pendekatan pertama adalah yang disebut para ahli adalah anak belajar dari sejarah orang lain. Jadi pengalaman bukan pengalaman bukan guru terbaik tapi mengambil sejarah mengambil ibroh dari pengalaman orang juga guru terbaik. Jadi kadang-kadang kita perlu cerita masa kecil kita. Jadi abis itu traveling jalan. Kemudian kita abis itu saya ngelewatin masa kecil nih rumah Abi dulu waktu kecil tuh Nimba. Terus di sini masih ingat banget dulu jualan komik di sini nih dulu komik Petruk Garing saya cerita. Terus dulu di sini tempat dulu Abi TPA tahun 88 atau 8 saya ingat 84 gitu ya. Saya lahir 81 jadi saya diceritain masih ingat tuh. Nih sekolah Abi waktu SD. Jalan kaki semuanya Pak. Setelah itu naik angkot lagi, kemudian kita naik kereta, nyobain Transjakarta, kemudian berakhir nanti di Bogor, keliling aja. Tapi di situ sebenarnya gini, apa yang anak lihat satu, dia membuka wawasan dia bahwa hidup dia itu enggak seperti yang selama ini, hanya di handphone, di layar gitu, tapi dilihatin. Karena tugas ayah adalah show it, perlihatkan, ini loh. Yang namanya peduli itu adalah bukan ngomong tapi ketika ada entaruna ada ayam praktekkan bantu dorong. Kebetulan ada mobil mogok misalnya, kebetulan supirnya sendirian gak ada yang dorong, kita bantu anaknya ikut ngeliatin dari situ tahu. Jadi sebenarnya tugas ayah adalah simulasi atas kebutuhan anak yang membuat anak tahu apa yang dilakukan supaya jadi pribadi survive. Kapan itu? Ketika umur 7 sampai 15 tahun. Ya, lebih lengkapnya saya sarankan Bapak bisa ikut e-course pendidikan anak laki-laki yang kami asuh ya di www.fatherman.id. Ada kelas mendidik anak laki-laki apa yang harus diberikan di umur 0 sampai 7, 7 sampai 15 tahun ke atas, dan kelas mendidik anak perempuan. Nanti linknya mudah-mudahan bisa di-share di grup oleh admin kami. Wallahu a'lam bishawab. Baik, dan jadi kayak my trip, my adventure ya Ustadz ya. Anaknya diajak jalan-jalan ya. Ini ada yang raise lagi. Ibu Aulia Kusumawati, silakan bertanya langsung dengan Ustadz. Belum dibuka mic-nya ya? Ya, silakan. Suaranya belum terdengar, Bu Aulia. Masih belum terdengar. Ya, silakan Mbak Aulia. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi berdasarkan pemaparan Ustadz yang katakan tadi tentang perbedaan pendidikan antara zaman dahulu sama zaman sekarang. Selain zaman dahulu, sekarang selain digital mungkin lebih mudahnya anak-anak menerima handphone. Dan juga faktor kemarin COVID juga ya Ustadz ya, jadi guru-guru juga sekarang udah keterusan gitu, jadi tugas-tugas tuh by handphone. Saya mengajarkan anak saya untuk tidak dikasih handphone gitu, tapi ternyata situasinya yang ya itu pelajaran sekolahnya itu yang link-link kayak gitu. Nah itu Ustadz ya, jadi agak sulit juga untuk menghindarkan anak dari handphone tersebut. Terus yang pertanyaan saya adalah Ustadz, gimana kalau misalnya generasi strawberry ini di usia remaja Ustaz, gimana cara untuk ubahnya gitu? Kadang-kadang kalau misalnya kita pendekatan, misalnya anak saya usia 11 tahun itu kalau misalnya tidak
pengen sesuatu tuh harus gitu usia remaja. Kalau misalnya dikasih tahu itu kayak agak-agak ngambek gitu, ngambek terus pengennya diturutin gitu, apa yang menjadi keinginannya gitu. Ya itu positif sih, itu cuman maksudnya tidak, saya tuh berusaha untuk tidak memudahkan gitu, untuk tidak langsung menurut. Cuman kadang-kadang suka ngambeknya ini tuh diamkan kayak gitu ya, seperti tadi Ustadz katakan itu. Nah gimana caranya supaya bisa merubah, supaya tidak menjadi remaja yang lembek gitu dan tidak selalu mudah gitu. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Baik, baik. Waalaikumsalam kata Bunda Aulia. 2 pertanyaan ini ya 2 kali seminar. Tapi yang nggak apa-apa. Mudah-mudahan waktu singkat saya bisa jawab. Yang pertama gini Bunda. Berkaitan dengan handphone itu, kita tidak bisa menolak hadirnya teknologi karena konsep pendidikan Islam itu bukan sterilisasi tapi imunisasi. Sterilisasi itu malah membuat anak rentan pilek ya, bahkan mengalami sindrom happy pedal istilah para ahli. Ya, ada sebagian orang saking ekstrimnya anak dilarang nonton TV, main gadget, fokus baca Quran. Begitu mereka keluar dari rumah, mereka justru pilek gitu ketika main ke rumah teman gitu, ada nonton TV yang iklannya biasa sebenarnya udah sering tonton orang, dia kaget, wow gitu. Ini justru bahaya gitu. Konsep Islam juga tidak begitu, karena itu Nabi tidak pernah mensterilkan sahabat ketika masuk Islam. Nggak boleh kenalan sama Abu Jahal, di sini aja, tidak. Yang membuat para sahabat itu adalah mereka imun. Di antaranya salah satu ciri anak yang imun adalah apa yang dialami sahabat. Mereka selalu bertanya ke Nabi kalau ada hal yang menggelisahkan. Maka muncul ayat-ayat yang mulai dengan kalimat yas'alunaka. Mereka bertanya tentang yas'alunaka anil anfal, yas'alunaka anil ruh, yas'alunaka anil sa'ah. Kenapa mereka bertanya? Karena ada experience. Makanya orang-orang yang tidak, anak-anak itu sejatinya tidak bisa kita sterilkan. Nah, berkaitan dengan handphone, kita nggak bisa menolak bahwa handphone itu dibutuhkan. Jadi masalah itu kan bukan mereka memakai handphone untuk kebutuhan, tapi ketika mereka masuk ke tahapan edik, candu. Karena udah candu, mereka nggak bisa lepas, itu yang bahaya. Karena gini, tahapan menuju candu itu ada 3 tahap. Ada nama using. Using itu yang anak pakai untuk Zoom, untuk YouTube, tugas sekolah. Nggak ada masalah. Walaupun misalnya guru nggak ada masalah, Bun disuruh guru Zoom, Bun periksa di YouTube ada, nggak masalah, ya. Tapi yang jadi masalah misuse, ada namanya misuse. Misuse itu adalah ketika dia lagi nge-zoom, terus sampai tiba-tiba sambil nge-zoom ngeliat-ngeliat yang lain gitu Bun, ngeliat yang lain, oke. Nggak masalah. Nah itu nggak ada masalah nih. Tapi setelah misuse namanya abuse. Nah, kalau abuse itu lain, zoomnya udah nggak ada, nyari, Bun, mau main game, itu udah abuse tuh. Ya, setelah abuse, dependent. Kalau dependent itu nggak bisa lepas. Kalau handphone selalu tidur di bawah, sebagainya itu udah dependent. Yang terakhir addict. Kalau addict bedanya sudah sampai kepada cairan yang berubah komposisinya di bagian saraf, membuat dia gampang marah. Kalau nggak ada, mana sih handphonenya, sebagainya, ngambek, sebagainya. Nah, tugas kita adalah memastikan anak minimal maksimal sampai misuse saja. Ya, nah, makanya nggak ada masalah. Bagaimana solusinya? Solusinya kata Ibnu Qayyim, la tatruku syai'an illa bisyai'in. Seseorang tidak bisa meninggalkan sesuatu sebelum dapat kebutuhannya dari sesuatu yang lain. Apa maksudnya? Jadi gini, kalau anak kita pengen supaya nggak tambah misuse dan abuse, tugas orang tua memberikan apa yang menjadi kebutuhan dasarnya. Sejatinya handphone yang sejam lama ini dipegang oleh anak sampai abusive, sampai akhirnya dependent dan addict, itu adalah karena ada 3 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. 1, kebutuhan anak akan hiburan. Ya, hiburan bagi anak ibarat makanan. Kalau bapak ibunya nggak berikan, maka mereka cari sendiri. Makanya jangan melarang anak untuk menghibur diri. Yang ada jadilah penghibur. Jangan jadi ustazah mulu. Anak di sekolah ketemu ustazah. Ya, begitu ke masjid ustazah, pas pulang ustazah lagi. Mereka tuh kangen dengan sosok Sule, Parto, sosok yang lucu-lucu. Jadi kita ini jangan jadi orang tua yang apa-apa baru duduk langsung keluar ayat. Nah, Allah berfirman Al-Qur'an, auzubillahi minasyaitonirrajim. Dia mikir gua di ruqyah, mulu kok di rumah mama gitu ya. Jadi kita tuh harus tahu, jadilah penghibur. Ayah jadilah penghibur. Nih pertama kebutuhan anak kan hiburan. Makanya saya walaupun saya ustadz, kalau di rumah saya nggak pengen jadi ustadz karena anak saya udah sering dikaji di sekolah, udah diceramain sama gurunya. Masa iya jadi ustadz lagi? Ada momen ketika saya jadi ustadz nanti, ketika misalnya lagi makan bareng sesekali, saya ingetin adabnya. Tapi kalau lagi ini masa ustadz mulu?
Jadi dia tuh harus dapat sosok abinya. Yang kedua, anak butuh eksistensi diri atau namanya pengakuan diri. Makanya pentingnya kita untuk membuat panggung di rumah untuk anak, boleh goyang-goyang, boleh misalnya mengekspresikan tulisannya. Misalnya anak saya tembok di rumah biarin coret-coret dah. Bahkan saya siapin panggung untuk anak bernyanyi, direkam, walaupun nggak diupload di sosmed. Tapi dia senang gitu ketika dia bernyanyi, direkam gitu. Ntar dilihat mana bi gitu. Yang ketiga, anak butuh nama accessible. Accessible itu akses cepat. Makanya orang tua itu jangan pernah mengatakan satu kalimat yang paling dibenci anak. Tahu nggak apa? Nanti. Nanti adalah satuan waktu yang paling lama setelah detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, abad, nanti. Nanti itu di atasnya abad. Maka anak kalau orang tua udah ngomong nanti, halah nggak ada harapan. Udahlah mendingan cari di Google aja. Biasain kalau ngomong sama anak dan kita yang menunda bilang gini, setengah jam lagi boleh nggak? Setengah jam lagi ya, nanti kalau jalan panjang ini. Dan tepati, kalau nggak dia akan distrust. Besok pagi mama jawab jam 7. Oke? Oke. Dan jangan pernah mendelegasikan. Ada golden moment yang hilang dan ini orang tua yang salah sama momen. Bun, emang Dajjal, misalnya bener Bun, apa ya, parkur apa sih, kan ada misalnya kayak anak saya nanya, jam bilang gini, googling aja, kan kamu ada handphone, inilah momen mahal yang kita hilangin. Yang benar kita yang googling. Anak lagi butuh kita, kita bilang googling aja, besok-besok dia nggak mau nanya, nyesek dah. Sebenarnya anak bisa aja, jadi momen itu sebenarnya anak sedang melakukan disebut fatigue communication. Tahu fatigue communication? Komunikasi basa-basi sebenarnya pengen diperhatiin. Anak saya ketika nanya gini, Bi, emang Dajjal itu cirinya apa sih, Bi? Dia itu bisa googling kok. Orang dia udah remaja kok. Lagi nanya gitu nih momen. Tapi kita bilang gini, kamu googling aja. Gitu aja nanya sama Abi. Besok-besok udah nggak penting. Manfaatkanlah momen. Walaupun mereka bisa googling sendiri. Jadi mereka sedang berbahasa basi sebenarnya di balik kalimat, Bi, ini apa sih? Pah, ini apa sih? Mah, ini apa sih? Mereka yang mengatakan, perhatiin aku dong. Jawab aku dong, aku ingin menjalin komunikasi sama kamu. Ayo dong, ngomong kayak gitu. Jangan dioper ke orang lain. Nanti begitu kita nggak, begitu apa-apa kata orang lain kita nyesek. Kamu tuh nggak percaya sama mama. Lah selama ini aku nanya nggak pernah jawab. Maka jangan pernah dalam hal ini menyuruh anak googling. Kalau perlu kita yang googling, kita tunjukin nih. Atau kita cari YouTube-nya. Nih, baca nih, lihat tuh. Coba kita tonton bareng. Itu. Jangan justru anak yang disuruh. Ini momen mahal yang seringkali hilang seketika. Oke ya, ini ringkasnya Bunda Aulia. Ya, tadi saya nanya ya. Yang berikutnya adalah yang tadi ngambek ya, dan sebagainya ya. Ngambek atau stimulan emosi ini banyak faktornya, Bun. Yang jelas ini namanya parenting debt. Utang pengasuhan. Tapi yang saya khawatirkan kalau berujung kepada emosi yang tidak terkontrol namanya parenting pain, luka pengasuhan. Ya, penjelasannya panjang. Tinggal ngomong sama pasangan, yuk periksa. Satu, anak-anak yang seperti ini biasanya satu, tidak merasa nyaman di umur 0 sampai 2 tahun. Akibat ibu yang mungkin dalam hal ini ibu bekerja, menyusuinya tidak benar atau menyusui dalam keadaan tidak nyaman, entah konflik sama mertua, ipar dan sebagainya. Ini faktor-faktor yang saya sebutin. Yang kedua adalah berpindah-pindahnya pengasuh. Ya, anak itu tidak boleh berpindah, pengasuh itu berganti-ganti, sebulan ganti, sebulan ganti. Biasanya dia akhirnya terbiasa dalam hal ini tidak nyaman dengan orang baru akhirnya. Yang ketiga adalah periksa orang tua di antara kita siapa yang paling baper. Dan itu dilihat sama anak. Itu yang paling periksa. Makanya kalau kita tahu itu berarti kita memperbaiki diri. Yang keempat, apa yang harus kita lakukan? Stimulan keayahan. Baper adalah ketika logika lebih minim dibandingkan perasaan. Latihlah logikanya supaya dia bisa berpikir. Disitulah hadirnya ayah membantu anak melewati situasi yang baper. Ya, wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah khair, Ustadz. Mohon Cukup maaf. ya? Ya, dengan begitu masih banyak banget pertanyaan yang belum terjawab, tapi karena keterbatasan waktu sudah 10.24, karena Ustadz masih ada kesibukan lain, maka saya sudahi dulu sesi tanya jawab. Bagi jamaah yang ingin nanti mencari tahu lebih dalam lagi, boleh ikut kajiannya, kelasnya yang sudah di-share oleh admin di kolom chat. Baiklah Ustadz,
Saya ucapkan jazakallah khair atas ilmu yang Ustadz hari ini luar biasa banyak. Semoga Allah mudahkan kita untuk tidak hanya memahami, tapi juga untuk mempraktekkan bagaimana kita menjadi orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan anak, baik akal, emosional, maupun spiritualnya, sehingga terbentuk generasi yang lebih kokoh, bukan generasi strawberry. Mari kita tutup dengan pembacaan doa yang dipimpin oleh Ustadz ya, Ustadz. Baik Bapak Ibu semua, mari kita tutup majelis kita dengan doa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafina ma huwa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kamin bagi li jalal hujikal karim wa azim sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abiduk wa nahnu ala ahdik wa adika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzunubina faghfir lana fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna ala dzikri wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afamikum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, dengan membaca